karena Rosiro CS ini, Rosirio, Rismond dan Tifa ini, itu dia punya ilmu teknis yang tak dipunyai oleh tim dari Pak Jokowi, termasuk Dazul kan. Ya. Kebanyakan tim dari Pak Jokowi ini itu orang yang berlatar belakang hukum dan relawan. Relawan ini kan maju tak gentar aja kan. Kadang-kadang rela, kadang-kadang melawan. Jadi itu kelemahan dari tim Pak Jokowi ini. Dia nggak punya lawan yang sebanding orang yang memiliki ilmu teknis seperti Rismond dan Roy Suryo. Makanya publik itu percaya karena dia tampilkan analisis ELA itu katakan memang berbeda. Jadi orang percaya itu ilmu teknis, nggak bisa dibantah. Sekalipun saat ini penetapan tersangka itu salah satu pasalnya itu manipulasi digital sehingga tidak ilmiah dan menyesatkan. Artinya tidak ilmiah katanya. Kemarin kan sudah dikatakan juga sama Roy Suryo kan bahwa dia memang melihat dari postingan pertama dari Dian Sandi. Sebetulnya pangkal balanya di situ karena ditampilkan itu karena Rosirio dan Rismond ini punya ilmu dan sebelumnya dia ke UGM melihat skripsi dan sebagainya itu dia semakin yakin, makanya dia semakin yakin 99,9% itu ijazah palsu, tapi 0,01% asli itu yang lebih kuat gitu. Baik, ini masih pertanyaannya, walaupun lembaga yang punya otoritas sudah menyatakan bahwa penetapan tersangka ini karena Roy Suryo itu manipulasi elektronik, tidak ilmiah yang digunakannya metodenya, sehingga menyesatkan publik. UGM juga sudah menyatakan, tapi publik tidak percaya. Ini dalam sisi ilmu komunikasi. Pernyataan itu tidak dibarengi dengan bukti-bukti yang akurat, termasuk UGM sendiri kan pernyataan tanpa bukti, baik di podcastnya maupun di di pernyataannya. Bahkan ditutup dengan pernyataan rektor itu bahwa kalau setelah ijazah itu diberikan kepada mahasiswa, dia nggak bertanggung jawab terhadap ijazah itu lagi. Makanya kan dia sendiri kan nggak pernah memegang ijazah itu karena dipegang oleh Pak Jokowi. Nah, termasuk juga Baris Krim kan kita sama menyaksikan ketika dia konversi pers. Bahkan ijazah yang ditampilkannya itu adalah ijazah yang dilipat. Termasuk juga pada gelar perkara khusus yang menghadirkan Rismond malah nggak ditampilkan ijazahnya. Ini ada apa? Ini memang apakah ini sengaja mengulur-ulur atau memang ini ada persoalan? Kita kan semua nggak tahu. Kalau dikatakan tadi banyak saksi, banyak saksi, banyak ahli yang diperiksa, justru itu bisa sebaliknya. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam dari saya NKRI Harmati. Nah, dari pernyataan dari video yang baru kita tonton, banyak komentar yang berbagai macam yang mengatakan ya, Bung Roy, Bung Rismond benar-benar betul semua rakyat dukung, salam rakyat cerdas. Nah, jika selalu berjaya jadi pembohong selama hidup ini tidak akan ada lagi ketenangan ya, selalu gelisah, pengen nutupi kebohongan. Nah, berikut hakim karma yang akan menggerogoti itu pasti. Nah, Prof benar ya, termu Jokowi hanya narasi tanpa bukti. Ya, beberapa kali kebohongan lagi yang harus dibuat sampai polisi bisa sadar diri kesalahannya. Nah, memang termul itu bodoh semua ya. Kalau dia pintar pasti nggak mau bela orang yang berkesalahan. Nah, pernyataan Jokowi UGM adalah kepanjangan dari lidahnya ya. Jokowi sebagai rakyat lebih percaya RT daripada tukang bohong ya. Dan kalau ini semua sempat Bambang Tri dan Gus Nur, hakim, jaksa, dan polisi siap-siap menerima azab di akhirat. Nah, ahli dan profesor yang baik jujur, yang cinta Indonesia, yang membela kebenaran harus turun gunung batu Roy Suryo duduk bongkar kebohongan Jokowi. Nah, Molidas ibarat muka taruh di pantat ya Bu RRT, makanya harus ditolak apapun resiko di kemudian harinya. Nah, maju terus ya Bang Rismond, Bung Roy, dan Bung Tifa. Nah, banyak prof yang kekean cocok bilang saja memang ijazah itu palsu ya, bukan sudah selesai nggak berbelit ya, karena sudah jelas palsu ya, daripada prof ahli cukup menyatakan benar-benar palsu.
Nah, pernyataan saja tidak cukup kalau tidak dibuktikan dan ditunjukkan ijazahnya yang asli di depan publik dan pengadilan. Nah, tangkap Ova dan Praktino nutupi kebohongan Jokowi. Nah, ketika pernyataan pihak Jokowi tidak didukung oleh data yang akurat di Beskrim ya, dan Polda saja diserahkan komplain gimana. Nah, Bareskrim yang kok bisa dibohongi Jokowi bahwasanya ijazahnya katanya asli. Nah, sebenarnya sudah pada tahu. Cuman polisi bingung mau mengutarakan yang sebenarnya dan presiden cuman seolah-olah tidak tahu. Nah, heran pernyataan UGM itu cuman omong-omong tanpa pemberitahuan bukti-bukti ya. Sekelas perguruan tinggi ternama harus memberi ya pendidikan ilmiah. Nah, betul Pak ya. Ketika sebagai manusia tidak sabar melihat termol, tapi Allah yang maha segalanya walaupun ke tukang pembohong supaya mungkin mohon ampun, tapi kalau tidak sadar dua neraka lah bagiannya. Nah, aku pas habis suarakan keadilan ya demi tegakkannya hukum biar terang benderang. Nah, sudah banyak kesalahan Jokowi karena kapan Jokowi tangkap. Nah, berarti Jokowi Dodo hala didepalkan ya. Ayo rakyat Indonesia, kita akan dan tiup 10 tahun dan nikmati ruang rakyat. Nah, ngapain harus percaya pertanyaan tanpa bukti? Tidak ada pernyataan pun rakyat ya. Bukan percaya kalau ditunjukkan fisika. Nah, ketika Rosario is the best, Rismon Hisolan, sniper dan is the best, Stefan is the best. Nah, pengajuan kebenaran. Nah, kalau dilihat dengan asat mata, anak kecil pun sudah coba lihat foto ijazah Jokowi ya. Jokowi selalu tanya ya, itu Jokowi ya, pasti bilang bukan. Nah, para profesor doktor, orang-orang yang cerdas harus lawan kekuasaan yang dijolimi. Nah, kebenaran pasti akan ditunjukkan. Nah, saya selalu ketika rakyat yang Roy Suryo CS dan kawan-kawan, bagaimana rakyat ini percaya dengan ijazahnya selalu ya. Ijazah selalu jadi kebohongan. Nah, Telmo tidak menduga bakal ada teknologi yang bisa digunakan untuk melakukan analisis dokumen asli atau palsu. Hanya berpegang UGM dan Bareskrim asal instansi dua ini bilang asli, selesai keren. Nah, ketika pembohong tetap aja bohong, ijazah Jokowi 1 juta palsu, seyakinnya ya yang pasti bisa terungkap ya. Dan terbukti kami rakyat Indonesia ya mendukung dan berdoa selalu kepada Bapak Roy Suryo CS berjuang terus. Nah, udah Jokowi sekeluarga jebloskan aja penjara dan domisikan semua aset yang dibuat negara dan dikembalikan buat rakyat susah seperti diriku. Nah, di sini ketika sikap yang omongan ke Jokowi sudah jelas, ijazahnya tak jelas dan mahasiswa ragukan. 1. Teknologi kayu jong. 2. Kasmonjo pembimbing Jong. 3. Ijazah bilang tak penting yang perlu adu skill. 4. Dialumi memperkenalkan diri. 5. Sembunyikan ijazahnya bagi publik. 6. Foto yang diduga ijazahnya tak sesuai dengan wajah aslinya. 7. Dibela oleh relawan dan posisi serta rektor UGM dan narasi ya, bukan tunjukkan dokumen. Nah, termu-termu yang disumpel mulutnya pakai duitnya Mulyono nggak pada takut ya. Pada takut sama hukum alam ya. Uang hasil pembohongan nanti jadinya penyakit. Jika hukum alam tiba-tiba lo lagi buat penampakan dan istri ya, anak istri nanti timbulnya penyakit tumor yang menghabiskan duit, penyakit nggak sembuh. Nah, orang-orang pintar, cerdas dan pernah kuliah sekelas UGM pasti omongannya logika, nggak sembarangan bicara. Ada tetangga yang saya alumni UGM dan usia 65 tahun, benar-benar pintar sampai sekarang. Nah, betul itu kata para prof yang jujur ya, berdasarkan ilmu yang benar, dan jadi memang nggak bisa dibantah, ilmu itu mahal seharganya. Nah, mantap maju terus Rismon Roy Suryo dari Tifa, duduk mantap. Apapun kalau suatu kebohongan akan mulut ya. Ketika muter tidak berani menunjukkan kalau memang asli, pasti sudah ditunjukkan. Karena ini palsu, makanya ditunjukkan. Nah, kalau kesimpulannya kami rakyat menyimpulkan bahwa UGM, KPU, Polri, Termul seperti sudah sepakat membela satu orang pembohong. Nah, selagi Presiden Bhinneka masih aktif dan Presiden masih antek-manteknya mantan dan gak mungkin ijazah bodong dan palsu itu akan jadi tunjukkan nonsien. Nah,
Ini baru profesional yang baru beliau ketika menyampaikan dengan adil dan adil yang termasuk akal, jadi tidak ngontot ya. Bisa seperti termu-termu itu tanpa datanya hanya narasi. Nah, kejujuran dari Roy Suryo di Tifa, dari Rismond, duduklah dengan izin Allah yang sama kuasa, yang maha kuasa segalanya ya. Ketika rakyat tidak mau damai, terbuktilah ijazah kalau dulu karena kesalahan pelanggaran hukum beran Jokowi Gibran anaknya. Betul Prof UGM mengeluarkan bukti tanpa bukti, malah data dan fakta yang ditemukan oleh Roy CS malah pendukung ajannya palsu. Nah, kami masyarakat Indonesia sangat mengharapkan masih ada ya para akademis ya di Republik yang masih dapat dipercaya berintegritas tinggi, amanah dalam membangun pendidikan Indonesia. Mari kita para aktif lulusan UGM agar dapat mengawal, mengungkapkan informasi yang bertanggung jawab atas nama baik UGM itu sendiri. Jangan dirusak oleh hukum yang tidak bertanggung jawab. Nah, teman-teman silakan memberikan tanggapan, komentar yang mengenai video yang baru kita tonton, supaya kita ya bersama-sama melihat ya sampai di mana kasus ini. Salam dari saya NKRI, harga mati.